Selamat pagi menjelang siang. Halo. Pagi. Ya. Pagi. Baiklah, kita mulai saja kegiatan kita di saat ini. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Tidak menunda waktu lagi, kita langsung saja ya. Jadi kemarin itu tugas yang telah kalian kumpulkan, ada beberapa yang dalam penyelesaiannya, perhitungannya sudah benar. Ada juga beberapa yang dalam perhitungannya masih keliru. Tapi sebagian besar itu perhitungannya sudah benar. Yang jadi masalah saat ini adalah grafiknya. Jadi masih banyak yang keliru di grafiknya. Ya, oke. Kita akan sama-sama lihat. Kita akan sama-sama lihat. Kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja. Ya, ini soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 2x kurang 3y sama dengan 10 dan x tambah 2y sama dengan 2 untuk x, y anggota bilangan real. Menggunakan metode grafik. Jadi ini penyelesaiannya sebenarnya sama persis dengan penyelesaian yang ada di contoh. Ya, bedanya di mana? Bedanya di hasilnya. Kalau kemarin hasilnya itu adalah bilangan bulat. Ya, sementara yang tugas ini hasilnya adalah bilangan pecahan penyelesaiannya. Saya akan menjelaskan secara manual sebagaimana contoh, kemudian kita akan melihat perbandingannya jika saya gabungkan dulu ya, masih banyak teman yang ingin gabung, saya gabungkan dulu. Masih sekitar 6 orang. Sebentar, saya gabungkan mereka dulu. Ya, sebentar. Ada yang ingin gabung? Saya terima dulu mereka ya. Saya terima dulu mereka yang mau gabung. Saya terima dulu ya. Oke. Saya sudah terima yang mau gabung. Iya, kakak. Kakak bikin. Ya. Walaupun dalam perhitungan sudah banyak yang benar, tapi masih ada yang salah. Jadi saya merasa perlu untuk saya menjelaskan. Mohon mic-nya di apa dulu ya? Dinonaktifkan dulu ya. Agar supaya suara yang terdengar itu benar-benar suara saya. Ya, mohon yang lain nanti sebentar. Jika Anda ingin bertanya, baru Anda bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Sebentar. Mohon Nujria, boleh tolong mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Ya. Yang lain tolong ya. Ya, oke. Saya mulai saja karena waktu kita terbatas. Ya. Kita lihat persamaan yang pertama. Ini ada ya, kalian melihat ya tampilan ini ya. Halo? Oke, saya mulai saja ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita menentukan titik potong garis dengan sumbu utama. Sumbu utama adalah sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita harus lihat satu-satu.
kita harus lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat adalah persamaan yang pertama. 2X kurang 3Y sama dengan 10. Nah, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi ketika titik Y itu sama dengan 0, otomatis garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X. Nah, kita ganti nilai Y dengan 0 pada persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 10. Sebentar, ada yang minta gabung lagi. Nah, 2X kurang 3Y sama dengan 10. Kita ganti nilai Y dengan 0. Berarti ini menjadi 2X dikurangi 3 kali 0 sama dengan 10. Selanjutnya di bawahnya 2X. Ini 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga di bawahnya itu 2X sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Langkah selanjutnya, kita lihat di depan X ini ada nilai 2. Sementara kita hanya butuh nilai X. Otomatis, kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Supaya ketika 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. 1 dikali X adalah X. Sebentar, ada yang gabung lagi. Oke. Kita lihat ya. 2X sama dengan 10. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 dikali X hasilnya X. Selanjutnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai X itu sama dengan 5. X sama dengan 5 untuk Y sama dengan 0. Sehingga titik potong dengan sumbu X itu adalah 5,0. Jadi yang ini ya, ini adalah 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Kita ganti nilai X ini dengan 0. Jadi 2 dikali 0 dikurangi 3Y sama dengan 10. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dikurangi 3Y sama dengan 10. 0 dikurangi 3Y hasilnya adalah negatif 3Y. Negatif 3Y sama dengan 10. Sekarang, langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Kita ingin mencari nilai Y. Sementara di depan Y ini ada negatif 3. Sehingga kedua ruas, yang baik yang kiri maupun yang kanan, itu kita bagi dengan negatif 3. Jadi, negatif 3 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah 1. 1 dikali Y hasilnya adalah Y. Jadi di sini Y. Y sama dengan. Nah, ruas kiri tadi kita sudah bagi dengan negatif 3. Ruas kanan juga kita bagi dengan negatif 3. Sebentar, ada yang minta bergabung, saya terima dulu. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, 10 dibagi dengan negatif 3, 10-nya positif. Ini negatif 3 negatif. Berarti bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi nilai Y itu sama dengan negatif 10/3. Yang lain juga menulis negatif
3,3333 dan seterusnya. Itu saya kasih benar ya. Seperti itu karena dia bilangan pecahan. Sehingga kita dapatkan titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, negatif 10/3 atau 0, negatif 3,333. Oke. Ya. Yang mana itu negatif 3,333? Yang ini. Karena nilai Y jika negatif berarti dia di bawah ya. Nah, kalau positif di atas. Nah, ketika dia negatif di bawah, negatif 3,333. Nah, di sini dia. Jadi ini adalah titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 333. 3 dan seterusnya. Atau 0, negatif 10/3. Jadi yang ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita sudah dapatkan titik potong dengan sumbu X, yaitu 5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0, negatif 3,33 dan seterusnya. Nah, dari kedua titik ini kita tarik garis. Nah, ini adalah garis yang warna biru ini. Garis yang warna biru ini adalah garis 2X kurang 3Y sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu X maupun sumbu Y terhadap persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua yang mana? Yang ini. X ditambah 2Y sama dengan 2. Kita lihat. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi ketika Y-nya 0, berarti garis itu pasti memotong sumbu X. Nah, kita lihat. Jika Y-nya 0, persamaan ini akan jadi seperti apa? X tambah 2Y sama dengan 2. X ditambah 2, nilai Y kita ganti 0. Jadi X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya di bawah tetap X ditambah 2 dikali 0. 2 dikali 0 hasilnya berapa? 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Itu sama dengan 2. Jadi X tambah 0 sama dengan 2. Sehingga ini X kalau tambah 0 kan hasilnya X ya. Sehingga X sama dengan 2. Nah, X-nya ternyata 2 untuk Y sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah 2,0. Nah, 2,0 yang mana? Ini yang ini. Jadi X-nya 2, Y-nya 0. Ini adalah titik 2,0. Sebentar, ada yang minta bergabung lagi. Bergabung terus. Oke. Jangan khawatir ya untuk yang terlambat, saya merecording kegiatan kita ini, jadi tidak masalah. Oke, kita lihat. Ternyata titik potong dengan sumbu X itu adalah 2,0. 2,0 yang mana? Yang ini. Ini adalah titik 2,0. Jadi X-nya 2, Y-nya 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Sehingga dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2, kita ganti nilai X dengan 0. Ini dia menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 2. 0 ditambah 2Y hasilnya adalah 2Y. 2Y sama dengan 2. Nah,
Sekarang kita telah mendapatkan 2Y sama dengan 2. Sementara yang kita cari itu adalah nilai Y. Langkah apa yang akan kita lakukan? Kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali Y hasilnya adalah Y. Ini sama dengan 2 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1. Oke, dari situ kita dapatkan titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,1. Yang mana 0,1? Ini 0,1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Nah, garis X tambah 2Y sama dengan 2, tinggal kita hubungkan yang tadi. Titik potong dengan sumbu X 2,0 dan titik potong dengan sumbu Y 0,1. Kita tarik garis, ini garis yang warna hijau ini. Jadi garis yang warna hijau ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah punya 2 garis. Sehingga penyelesaiannya itu adalah titik potongnya. Titik potong dari garis yang pertama tadi yang warna biru dengan garis yang kedua yang warna hijau. Titik potongnya di mana? Ini di sini titik potong. Nah, apakah ini adalah titik 4, negatif 1? Mohon maaf, bukan ya. Jadi kebanyakan dari kalian keliru di sini. Titik 4, negatif 1 itu di sini. Ya. Dan dia bukan titik potong. Dari titik potongnya di sini. Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa jawabannya itu bukan bilangan bulat. Jadi dia persis di sini. Jadi nilai X-nya itu yang ini. Nah, 3,71, hampir 4. Nilai Y-nya negatif 0,86. Di sini, hampir negatif 1. Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang ini. Oke? Itu apabila kalian ingin menyelesaikannya menggunakan cara manual. Di kesempatan ini saya akan mensimulasikan bagaimana jika kita menyelesaikannya menggunakan software GeoGebra. Jadi akan lebih mudah. Jika kalian ingin, kalian bisa download GeoGebra dan mencoba jadi rumah. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Kita akan lihat. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kalau kita menggunakan GeoGebra, itu kita perlu repot-repot untuk mencari titik potong dan sebagainya. Karena ketika kita input persamaannya, garisnya itu langsung muncul. Ya, kita input garisnya langsung muncul. Kita lihat ya, persamaan yang pertama 2X kurang 3Y sama dengan 10. Kita taruh kursor di sini di bagian input. Kemudian kita ketikkan 2X dikurang 3Y sama dengan 10. Enter. Nah, itu garisnya. Itu garis. Langsung muncul garisnya. Jadi Anda tidak repot-repot lagi untuk menentukan titik potong dan sebagainya. Dan hasilnya sama dengan ketika kita mencarinya secara manual. Nah, sekarang garis yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 2. Kita input. X tambah 2Y sama dengan 2. Enter. Nah, langsung kita dapatkan garis. Himpunan penyelesaiannya adalah tentu saja titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, bagaimana kita mau mengetahui ini kira-kira titik yang ini berapa ya? Perpotongan ini kira-kira berapa? Caranya bagaimana? Kita klik yang ini, yang ada gambar titik dengan huruf A, tulisannya poin. Kita klik kiri yang ini.
Nah, setelah kita klik kiri yang itu, kita pilih yang paling di atas yang tulisannya itu penjelasannya ditulis poin. Kita klik yang itu ya, poin. Nah, setelah itu kita arahkan kursor ke titik potong yang tadi. Kita arahkan kursor ke titik potong yang tadi. Oke? Selanjutnya kita klik kiri. Ya. Titik ini titiknya berapa? Kita ke kiri. Kita lihat yang ini bagian algebra ini. Ini adalah titik A yang adalah titik potong kedua garis itu. Kita lihat di sini. Ternyata X-nya adalah 3,1 dan Y-nya adalah negatif 0,86. Nah, hasilnya itu sama dengan yang kita cari secara manual. Jadi kalau secara manual kan kamu harus punya buku berpetak ya atau buku streaming. Tapi ketika kita simulasikan dengan GeoGebra maka langsung terlihat. Seperti itu. Oke, masih ada waktu sekitar 16 menit. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Saya persilahkan. Ada chat ya. Sebentar saya. Oh, bukan pertanyaan. Oke. Yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya silakan. Masih ada waktu, silakan. Jadi selesai kita Zoom meeting 40 menit di sini. Apabila Anda belum puas atau mungkin ada yang belum jelas, kita bisa manfaatkan fitur forum pada classroom kita. Jadi saya akan buka bahan diskusi dan kita bisa diskusikan di situ. Oke, silakan yang mau bertanya. Anda bisa langsung bertanya. Apabila Anda malu untuk bertanya secara langsung, Anda bisa mengetik memanfaatkan chat di forum ini. Minta maaf ya, saya tidak bisa menunggu untuk semua gabung baru saya mulai karena waktu kita terbatas hanya 40 menit. Ayo. Yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Masih ada waktu yang mau bertanya silakan. Daniela na basket. Siapa? Ang anak na basket mo. Ayo, kesempatan masih ada karena saya akan bacot pada tepat jam 11.40. Abi Daniel. Ayo. Oh, Claudio resmi. Aman. Ya, ada yang katanya mereka tidak bisa masuk grup Zoom karena jaringan. Tidak apa-apa, ini sudah saya kegiatan tadi sudah saya rekam ya. Jadi Bruce Lee. Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya dan tadi Anda menyatakan bahwa Anda paham, kita sudahi saja pertemuan kita di ruang Zoom ini. Kita sudahi tatap maya kita di hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak kami di Oke, kita akan berjumpa kembali hari Kamis depan ya. Kamis depan kita akan tetap karena hari ini saya akan membagikan materi yaitu yang metode eliminasi. Kemudian saya layangkan tugas juga. Jadi tugas dan materi ada di classroom.
dan kita akan membahas kembali tugas tersebut pada hari Kamis depan di jam yang sama, yaitu Amin. jam 11. Karena saya bikin Zoom meeting 1 minggu 1 kali saja ya. Jadi kelas 81, 82, 83 itu gabung saja. Kita 1 kali Zoom meeting pada hari Kamis depan. Demikian. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Amin. Ya. Salam sehat. Protokol.